Sampai Mbak Beatrice bilang, kok 2 hari aja udah 50%, 4 hari ini. Ada screenshotnya, nanti saya tempelin juga. Halo, selamat malam para traders. Balik lagi sama saya Islamino dari Rumah Profit Indonesia. Di video kali ini saya mau bahas indikator dan parameter apa saja yang saya gunakan selama ini di grup VIP. Indikator sederhana aja, moving average sama volume. Itu saja cukup untuk kita trading saham. Kita dari awal ya, kita setting WMA dulu. Aku pakai WMA. Awal-awalnya sih pakai MA, cuma dengan berjalannya waktu sepertinya WMA lebih dinamis, lebih enak untuk dipakai buat analisa saham-saham yang bagus. Oke, kita cari dulu indikator WMA dulu. Saya pakai Philip, sekuritas Philip. Di sini ada trading view-nya. Ini tiap hari yang saya pakai buat analisa. Kita cari WMA. Kita ketik aja WMA. WMA singkatannya moving average weighted. Kita langsung pakai 3. Kita setting dulu. Di sini settingnya. WMA yang saya pakai itu WMA 10. WMA 20. Sama WMA 40. Ini saja yang saya pakai, sama MA20 tapi saya sembunyikan. Moving average 20. Tapi ini saya sembunyikan. Kalau nggak kebaca saya pakai ini, MA saya hidupin. Ini saya hilangkan dulu. Tambah volume. Nggak bisa volumenya. Biasanya volumenya tuh langsung ada di sini. Aku langsung ini aja, load di sini yang udah indikator aku simpan. Nah, volumenya ada di sini. Coba kita sambil ini ya, area beli yang saya pakai itu seperti apa. Kita ke WIM. Cara bacanya gini. Ini ada tambahan indikator yang saya pakai, ini WMA 60. Jadi 4 indikator dan volume. WMA saya rekom itu di sini, daerah sini, sekitar tanggal 4 Februari.
Biasanya parameter yang saya gunakan, kalau ada candle kayak gini terus dia breakout dari, gak usah jauh-jauh aja, dari 4 candle sebelumnya aja, satu tick aja itu udah bagus untuk direkom. Contohnya WIM ini WIM reversal. Dari sini dia close di atas semua indikator nih. Di sini saya rekom nih tanggal berapa WIM ya? Yang ini tanggal tanggal 4 Februari, area buy 560, 580. Alasannya beli di sini, ini dia close di atas 4 MA ini. Ini WMA 10 sudah di atasnya. Ada persilangan di sini. Kita jadiin support nih, WMA 10 nih. Biasanya yang saya jadiin support tuh WMA 10 sama WMA 20. Ini sudah kuat banget, makanya ini saat deket-deket WMA 10 dia mantul. Dia mantul ke atas. Jadi kalau belinya di sini, kita pasang SL-nya di sini. Di sini sekitar 6-7%. Di bawahnya WMA 10 ini. Kalau ini naik, ya kita geser aja ini TS-nya. Kalau naik lagi, kita geser terus, tetap di bawah WMA 10. Rekom WIM ini cuan sekitar 40% lebih. Ada screenshotnya, nanti saya ini ya. Ini kalau naik lagi, geser TS lagi sampai ini kan WMA nya masih dekat, sampai WMA nya melebar. Kalau WMA nya ini melebar, berarti kekuatan nanjaknya sudah lemah. Nah kayak gini, tinggal TS nya kita geser sampai kena. Kan kalau trend follower tuh gak ada TP kan, ya bagaimana sampai kena TS. Kalau mau TP ya ini dipepetin aja WMA nya kayak gini, pepetin. Nanti kalau dia masih naik, ya kita naikin terus TS nya. Saya ambil contoh saham lainnya seperti Breeze. Breeze tanggal 11 November 2020. Saya rekom di sini. Ada nanti rekomnya saya kasih tahu. Ini close di atas WMA 10 dan 20. Stop loss-nya di sini lah sekitar 6-7% di bawah. Stop loss itu enggak kita eksekusi ya kalau dia belum close di bawahnya MA 10 atau MA 20. Jadi kalau pakai auto order, kita agak jauhin aja. Tugas kita yang hold aja selama dia di atas ini, kita hold. Ini dari 1200 sampai, ya kita hold aja. Saya hold ini berapa ya, hampir 1 bulanan dulu. Terus kalau masih close di atas WMA 2 WMA ini hold aja. Ini TS terus naik terus dengan risiko yang super minim ya, cuma 6-7%. Kita bisa ambil cuan di atas 20 lah, minimal 20 sampai 40 udah bagus tuh. Baru kita pepetin kayak gini. Ini sampai naik kemana nih? Sampai 4 ribuan. Dari 1200 nggak pernah close di bawah WMA 10 nih. Terus kita pakai TS. Terus naik. Kayaknya di sini kena TP yang dulu, yang saya nih. Terus ada rekom lagi di sini tanggal 4 Januari.
banyak testimoni yang sudah cuan berapa ya, puluhan persen di sini. Nanti saya screenshotnya saya kasih tahu. Cara masang TS yaitu di bawah WMA 10. TP-nya kapan? Nggak ada TP, trend follower itu nggak ada TP sampai kena TS. Kalau mau TP ya di saat-saat WMA ini melebar, ini kan melebar, jarak WMA 10 ke WMA 20 itu jarak ada ruang di sini, berarti itu tekanannya udah lemah. Belinya kapan? Beli kalau sudah saat kena WMA 10 kayak gini, WMA 10 sama WMA 20 area pullback nih. Ini candle ini kan breakout dari 4 candle sebelumnya, cukup. Ini udah cukup nih buat area beli kita. Ini WMA 10 kita jadiin support. Ini yang saya pakai tiap hari di VIP group, nggak pakai strategi yang susah-susah. Ada contoh lagi dulu apa ya, NIKL. NIKL tanggal 2 Desember. Alasan belinya saya karena candle ini seperti yang tadi saya bilang, WMA 20 ini dijadiin support, dia mantul dari support, terus dia ada candle kotak kayak gini, break dari 4 candle sebelumnya aja cukup. Ini support, kita beli di sini. Ini dalam waktu 2 hari saja dia sudah naik kenceng, sampai Mbak Beatrice bilang kok 2 hari aja udah 50%, 4 hari ini ada screenshotnya, nanti saya tempelin juga. Ini belinya di sini, ini risiko sekitar 6%, 6-7%, risiko maksimal 8% lah. Tapi kita hold sebanyak-banyaknya, kita ambil cuan sebanyak-banyaknya kalau posisi kayak gini, 40%, 50%. Ini area patokan, area belinya ini ada di WMA 10. Pokok saya trading hanya di uptrend saja, kalau downtrend jarang. Pokok ada candle kayak gini, break 4 candle sebelumnya, area beli di sini, kita boleh buy. Itu yang saya rekom tiap hari. Oke, segitu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti tulis di komen ya, nanti sebisa saya akan saya jawab di video selanjutnya. Oke, selamat malam, salam profit.